Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hauri Tunisa dengan NPM 11234210090 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang kepemimpinan berdasarkan nilai Pancasila pada I Gusti Ngurah Rai. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sejarah perjuangan memiliki banyak pahlawan yang berjasa dalam memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu tokoh yang menonjol adalah I Gusti Ngurah Rai, seorang pejuang kemerdekaan dari Bali yang dikenal melalui perjuangannya dalam pertempuran Margarana. Ia adalah simbol keberanian, pengorbanan, dan kepemimpinan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur kebangsaan. Lalu di sini saya mau menjelaskan sedikit biografi tentang I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir pada 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali, dan wafat pada 20 November 1946 di Margarana, Bali, pada usia 29 tahun. I Gusti Ngurah Rai lahir dari keluarga bangsawan Bali yang dikenal menjunjung tinggi nilai patriotisme dan adat. Sejak muda, ia sudah menunjukkan minat besar pada dunia militer. Konseptual, pahlawan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah berjasa luar biasa terhadap bangsa dan negara. Gelar ini diberikan oleh Presiden melalui keputusan Presiden berdasarkan rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. I Gusti Ngurah Rai memperoleh gelar pahlawan nasional pada 9 November 1975. Analisisnya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Ngurah Rai segera membentuk dan memimpin Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Ia memimpin pasukan dengan semangat kemerdekaan yang tinggi, meskipun persenjataan mereka sangat terbatas. Puncak perjuangannya terjadi pada 20 November 1946 saat memimpin sekitar 96 pasukan Ciung Wanara dalam pertempuran Puputan Margarana melawan pasukan Belanda yang jauh lebih unggul. Ia dan seluruh pasukannya gugur dalam pertempuran tersebut. Lalu di sini saya mau sebutkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan I Gusti Ngurah Rai. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ngurah Rai dikenal sebagai pemimpin spiritual. Ia mengajarkan prajuritnya untuk berdoa sebelum perang dan percaya bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari dharma atau kewajiban suci. Ini menunjukkan integrasi nilai keagamaan dalam kepemimpinannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai pemimpin, Ngurah Rai menunjukkan rasa hormat kepada rakyat dan tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk menindas. Ia dikenal tidak membeda-bedakan antar suku, kasta, maupun agama. Ia juga melindungi rakyat sipil dan memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Salah satu nilai utama dalam kepemimpinan Ngurah Rai adalah nasionalisme. Ia menolak mentah-mentah tawaran Belanda untuk mendirikan negara boneka di Bali. Baginya, Bali adalah bagian yang tidak terpisah dari Republik Indonesia. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ia aktif berdiskusi dan bermusyawarat dengan para pemimpin adat, tokoh agama, dan pasukannya. Ia tidak otoriter tetapi partisipatif. Dalam setiap keputusan besar seperti strategi pertempuran Puputan, ia selalu melibatkan bawahannya. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhir perjuangan Ngurah Rai adalah membebaskan rakyat dari penjajahan dan ketimpangan sosial. Ia percaya bahwa kemerdekaan adalah hak semua rakyat, bukan hanya golongan tertentu. Relevansi kepemimpinan I Gusti Ngurah Rai di era kini. Kepemimpinan Ngurah Rai menjadi teladan penting dalam membentuk karakter pemimpin masa kini. Dalam dunia modern yang penuh dengan pragmatisme dan krisis moral, nilai-nilai idealisme, pengorbanan, dan nasionalisme menjadi sangat penting. Keteladanan Ngurah Rai mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tetapi tentang pengabdian dan integritas.
Oke, kesimpulannya, I Gusti Ngurah Rai bukan sekedar pahlawan perang, tetapi juga seorang pemimpin visioner yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Melalui biografi kepemimpinannya, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi landasan dalam setiap tindakannya. Perjuangan dan pengorbanannya tidak hanya memberikan warisan sejarah, tetapi juga inspirasi bagi generasi masa kini untuk mengembangkan kepemimpinan yang bermoral, nasionalis, dan berorientasi pada kepemimpinan rakyat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.